Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut saja sahabat, tidak usah bertele-tele saya ya. Di sini saya akan memanfaatkan ini bahan-bahan untuk saya jadikan pupuk organik cair dan juga pupuk kompos yang sangat tinggi unsur hara berupa kalium, kalsium, fosfor dan magnesium serta mangan. Begitu. Nah, di sini sahabat sudah saya siapkan. Ini ada jantung pisang. Jantung pisang ini ada 2 dan juga ada kemarin sudah saya iris-iris ini jantung pisangnya. Ini yang sini ada 3 sudah saya iris-iris. Selanjutnya di sini juga ada bonggol pisang. Kurang lebih bonggol pisangnya ini seberat 2 kilo. Dan ini juga ada cangkang telur yang sudah saya haluskan dan bahkan sudah saya dekomposisi atau saya fermentasi menggunakan cuka dapur supaya apa, proses dari cangkang telur ini dari unsur kalsium, kalium dan fosfornya sudah aktif dan sudah mudah diserap terhadap tanaman kita. Saya siapkan juga ini dari tepung. Ini tepung yang sudah kadaluarsa sahabat, jangan juga menggunakan tepung yang baru beli ya, lebih enak dijadikan untuk dibuat jajanan begitu ya. Nah, sini saya siapkan gula pasir karena di sini di tempat saya tidak ada molase atau sulit mencari molase dan juga tidak sempat beli gula merah di pasar. Saya ada gula pasir, jadi saya gunakan gula pasir. Dan ini E4 sebagai bioaktivatornya. Oke, sebelum saya melanjutkan membuat pupuk organik cair dari keempat bahan ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan per masing-masing kandungan yang berada di bahan-bahan ini. Adapun jantung pisang ini daripada kita buang sia-sia sangat bermanfaat sekali apabila kita manfaatkan untuk menjadikan bahan utama pupuk ini sahabat, pupuk kompos ataupun dijadikan pupuk organik cair. Adapun dari kandungan jantung pisang ini diantaranya mengandung kalsium sebanyak 56 mg, mengandung kalsium sebanyak 553 mg, mengandung magnesium 48,7 mg, mengandung fosfor 73,3 mg dan unsur-unsur hara lainnya begitu. Nah, sedangkan untuk bonggol, ini bonggol pisang saya ambil bonggol pisang yang sehat ya. Dan paling baik bonggol pisang terhadap pohon pisang yang belum berbuah. Ini saya ambil dan kandungan dari bonggol pisang ini diantaranya mengandung kalsium sebanyak 14,89%, mengandung nitrogen 0,04%, mengandung fosfor 205 dan kalium sebanyak 0,76%. Jadi yang terkandung di dalam bahan-bahan ini saya juga mengambil referensi dari hasil penelitian diantaranya dari Dinas Pertanian ya. Jadi sekarang saya lanjut dengan ini cangkang telur yang sudah saya lakukan fermentasi. Sedangkan cangkang telur ini sahabat, dari kandungan yang ada di dalamnya ini mengandung unsur kalium yang sangat tinggi ini, yang diantaranya adalah 97%. Sedangkan sisanya 3%-nya itu fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan zinc bahkan mangan. Begitu, sehingga pupuk organik cair yang akan saya buat ini sangat bermanfaat sekali nantinya untuk membantu proses pertumbuhan tanaman khususnya di masa generatif. Oke, lanjut saja sekarang langsung saya buat ya. Sebelum melakukan pencacahan terhadap semua bahan ini, baik bonggol pisang maupun jantung pisangnya, terlebih dahulu saya akan membuat bioaktivatornya. Dan di sini saya tidak menggunakan air cucian beras karena kebetulan air cucian beras saya sedang habis ya sahabat. Di sini saya manfaatkan sebagai bahan penggantinya adalah tepung. Ini juga terbuat dari tepung beras. Saya ambil di sini
sebanyak 2 gelas dari 10 liter air. Oke, cukup 2 gelas. Selanjutnya diaduk-aduk. Setelah diaduk merata, masukkan gula pasirnya. Ini saya masukkan gula pasir ini sebanyak setengah kilo ya, dari 10 liter air. Oke. Dan terakhir dimasukkan bioaktivatornya atau mikroorganismenya yang dari E4 ini. Kebetulan mikroorganismenya atau E4-nya ini tinggal sedikit, akan saya habiskan. Jadinya seberapa? Nah, kurang lebih 1 gelas juga. Oke, dimasukkan. Diaduk merata. Setelah itu, untuk bioaktivatornya ini akan saya biarkan dulu selama kurang lebih setengah jam sambil melakukan proses pencacahan terhadap bahan-bahan bonggol pisang dan jantung pisang ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap ikuti ya. Untuk jantung pisangnya, saya akan manfaatkan selain untuk dijadikan pupuk organik cair, juga akan saya manfaatkan untuk dalamannya ini untuk dijadikan oseng-oseng yang sangat enak ya sahabat ya. Oke. Sedangkan ininya akan dimasak sahabat. Sayang sekali bukan kalau kita jadikan pupuk untuk yang bisa kita konsumsi. Kulit luarnya ini baru yang akan kita jadikan pupuk organik cairnya. Sekarang akan saya lakukan pencacahan. Jadi usahakan untuk pencacahan dilakukan sekecil mungkin ya sahabat. Adapun maksud pencacahan dilakukan sekecil mungkin adalah untuk mempercepat atau mempermudah terjadinya penguraian terhadap kandungan-kandungan unsur hara yang berada di dalam jantung pisang ini. Oke, untuk jantung pisangnya sudah dicacah-cacah kecil. Sekarang tampung di ember sebelum saya masukkan ke dalam bioaktivatornya itu. Selanjutnya baru kita lakukan pencacahan juga terhadap bonggol pisang ini. Oke, pencacahan dari bonggol pisangnya sudah saya lakukan. Ini ada sisa sedikit, nanti akan saya jadikan proses untuk pembuatan pupuk kompos saja sahabat ya, karena ini sudah dari dosis E4 atau mikroorganismenya tadi hanya kurang lebih 250 ml. Oleh karenanya saya sesuaikan, ini kurang lebih dari bobot pisangnya 2 kg. Kita melakukan proses selanjutnya. Setelah kita diamkan, bioaktivatornya berupa E4 yang dicampur dengan gula pasir sebagai bahan makanan dari mikroorganisme untuk memperbanyak mikroorganismenya yang dicampur dengan tepung. Sekarang saya lanjutkan, langsung saja dimasukkan semua bahan ini. Dimasukkan. Juga untuk bonggol pisangnya. Dan yang terakhir cangkang telurnya kurang lebih setengah kilogram. Aduk merata.
Oke, setelah kita aduk rata, baru selanjutnya kita tutup. Kalau saya di sini hanya saya tutup menggunakan plastik dan diikat. Dalam mengikatnya pun jangan terlalu rapat ya. Untuk kita ikat hanya sebagai proses penutupan saja, agar dalam proses dekomposisi atau fermentasi ini tidak terganggu oleh makhluk-makhluk lain atau virus-virus lain yang dapat mengganggu dari proses fermentasi ini. Selanjutnya disimpan di tempat gelap kalau memang ada tempat gelap, tapi kalau tidak ada cukup ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau saya taruh di situ. Demikian tadi cara yang sangat mudah kita memanfaatkan limbah atau jantung pisang dan juga bonggol pisang serta cangkang telur yang awalnya menjadi limbah bisa kita manfaatkan menjadi pupuk organik, baik pupuk organik cair maupun pupuk organik berupa kompos. Karena nanti setelah 15 hari sampai 21 hari ini akan saya saring, sedangkan airnya menjadi pupuk organik cair dan sampahnya itu nanti akan saya campurkan dengan tabungan pupuk kompos saya dan akan menjadi kompos yang super mantap, mengandung unsur hara, kalsium yang tinggi, kalium, fosfor, magnesium. Tapi kalau kita bikin pupuk organik, ini skala kita bertani yang skala kecil ya, kita bertani atau berkebun di sekitar rumah, sekitar pekarangan rumah, atau lahan-lahan yang tidak terlalu luas. Kalau sahabat membuat pupuk organik di lahan yang sifatnya bercocok tanam atau berkebun yang skala hektaran menggunakan pupuk organik, bonyok juga ya sobat ya, remuk kita membuat pupuk organiknya ya. Jadi intinya kita membuat pupuk organik ini memanfaatkan limbah-limbah untuk lebih bermanfaat, dapat memperbaiki struktur tanah yang tadinya tidak subur menjadi subur, sehingga dapat menyuburkan tanaman-tanaman kita. Begitu. Adapun untuk pemanenan dan cara pengaplikasiannya, dosisnya kepada tanaman, nanti ya di video berikutnya ya sahabat ya. Karena ini sudah terlalu panjang durasinya, nanti sahabat jenuh untuk menyimak video ini. Terima kasih sudah nyimak sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.